Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat DEB Sekolah Vokasi UGM. Apa kabarnya sore hari ini? Teman-teman, di Jogja sedang hujan dan pastinya hari ini hari Jumat, mudah-mudahan hujannya membawa berkah. Nah, ketemu lagi dengan DEB Menyapa. Kali ini saya akan ditemani dengan seorang narasumber. Beliau merupakan seorang dosen dari Kaprodi Manajemen dan Penilaian Properti DEB SVUGM. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Yudhistira Hendra Permana SE MSc PhD dan akan menyampaikan, akan memaparkan, akan berdiskusi seputar UMKM dengan temanya peran digitalisasi UMKM dalam pemulihan ekonomi atas dampak pandemi COVID-19. Nah, tentunya udah nggak sabar nih ya, saya akan mengundang beliau untuk gabung. Kita undang Bapak untuk bergabung dengan DEB Menyapa pada sore hari ini. Halo. Halo. Oh, kok miring ya? Oke. Gimana Pak Yudis? Apakah di sana hujan? Iya, hujan terus. Alhamdulillah Udah sehat-sehat. terang ya, udah terang. Ya, sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat dulu ya untuk DEB SVUGM yang berulang tahun ke-47 tahun ya. Iya, betul. Ya, sejak tahun 2005 ya. Oke, semoga jaya selalu. Amin, 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 amin. Nah, ketemu nih dengan Pak Yudis. Saya menyapanya siapa ini? Pak Yudis ya. Ya, siap Dengan ya. Oke, Pak Yudis, sebelum kita membahas tentang topik yang menarik untuk kawan-kawan UMKM dan tentunya mahasiswa DEB dan staf dosen yang menyimak sore hari ini, boleh dong perkenalan dulu. Saya persilahkan Pak Yudis. Ya, selamat sore semuanya. Saya Yudhistira. Saya sekarang menjabat sebagai ketua program studi manajemen dan penilaian properti ya di Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Mari silakan gabung dengan kami ya di DEB. Mungkin di sini ada mahasiswa, calon mahasiswa dan sebagainya ya yang tertarik untuk bergabung, silakan ya, kami ada di Sekolah Vokasi. Oke, terima kasih banyak Pak Yudis. Nah, beliau adalah seorang Kaprodi Manajemen dan Penilaian Properti Departemen Ekonomika Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Nah, sekarang kita mau kepo ini. Pak Yudis, judulnya itu peran digitalisasi UMKM dalam pemulihan ekonomi atas dampak pandemi COVID-19. Ya. Kebetulan saya seorang UMKM, jadi saya mau belajar nih sama Pak Yudis nih. Kita akan ulik nih apa sebetulnya. Kalau penelitian ini ya Pak Yudis, ini kan merupakan penelitian dari seorang dosen gitu kan ya. Itu apa yang melatar belakangi penelitian mengenai UMKM ini tadi, peran digitalisasinya? Boleh diceritakan? Ya, kalau kita bicara mungkin 20 tahun terakhir ya, dan khususnya di Indonesia itu 10 tahun terakhir atau 10-12 tahun terakhir ini kan transformasi digital kan cukup masif ya. Siapa sih yang nggak kenal Gojek? Siapa sih yang nggak kenal? Ini bukan promo ya, saya nggak ada tendensi promo apapun ya. Kalau saya nyebut merek sudah saya disclaim ya. Siapa sih yang nggak punya pembayaran online gitu ya? Ya memang masih banyak kalau kita bicara proporsi yang belum punya. Tetapi kalau kita bicara nominal di Indonesia ini sudah banyak ya yang memakai dan menggunakan jasa-jasa dari digital tersebut ya, peralatan digital ya. Dan ini adalah sebuah emergence di negara berkembang seperti Indonesia, bahwa kalau kita perkirakan hanya negara maju begitu yang digitalisasinya tinggi atau apa begitu, enggak. Di Indonesia siapa sih yang enggak? Di sini juga Mbak Ima sendiri kan memanfaatkan itu semua untuk bisnisnya, bisa hidup dari situ ya.
Dan terlebih lagi dalam ya mungkin bisa kita katakan 5-7 tahun terakhir di Indonesia ya seperti Mbak Ima juga ya, banyak orang kemudian bergantung pada itu. Bisnis, ya bisnisnya bergantung pada itu. Nah sehingga apa eksplorasi ini sangat penting saya pikir bahwa betul nggak sih dengan go digital itu memang meningkatkan kapasitas dari UMKM. Terlebih ditambah lagi juga ada pandemi ya, WFH, restriksi kemana-mana dan sebagainya. Kita hidup mungkin sekitar hampir 1,5 tahunan yang lalu konsep new normal itu diperkenalkan. New normal itu apa sih bagi kita? Kan ya kita sama-sama nggak tahu, kita berjalan, kita akhirnya nemu convergence. Ya mungkin inilah convergence yang kita bisa peroleh ya untuk kedepannya. Yang ketiga juga mungkin di sini beberapa yang lihat ya kuliah di ekonomi, secara teori pun sudah dieksplorasi berapa 300 tahun yang lalu 300 tahun yang lalu saya boleh bilang bahwa ada peran teknologi di dalam proses produksi. So peran teknologi ini tentunya berbagai zaman, di setiap zaman itu berbeda-beda bentuknya. Nah pertanyaannya apakah sekarang adalah saatnya era penggunaan barang-barang digital ya atau peralatan digital untuk itu. Begitu kira-kira Mbak Ima. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Yudis ya, ketika kita bertanya tentang apa sih sebetulnya yang melatar belakangi penelitian beliau gitu mengenai digitalisasi UMKM. Di antaranya adalah yaitu tadi pandemi ini kurang lebih 18 Maret tahun 2020 ya, itu kita sudah bersahabat dengan yang namanya work from home. Artinya semuanya dikerjakan dari rumah gitu. Mau nggak mau, ya sebuah normal baru itu adalah kita bersahabat dengan teknologi. Nah, Pak Yudis, benar juga apa yang disampaikan ya, bahwa mau tidak mau ya orang harus dengan keterbatasannya itu mau tidak mau harus mau berubah gitu kan untuk menyesuaikan normal barunya itu tadi. Kalau tadi yang di sebagai penelitiannya adalah UMKM. Kalau boleh tahu nih, sekup dari UMKM-nya itu sektornya bebas atau sektornya hanya terbatas? Misalnya hanya di fashion atau di kuliner atau semua sektor UMKM itu bisa nanti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Pak Yudis ini. Silakan. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi nanti siapa yang mau mendebat silakan ya. Yang kami lakukan adalah cara sampling kita. Ini adalah cluster kemudian convenience atau snowballing. Jadi pertama kita mengcluster area-area, kemudian kita cari jumlah dari UMKM yang ada di sana. Well, memang meskipun di Indonesia ini ya jumlah UMKM itu kan hanya Tuhan yang tahu ya. Jadi kalau ada orang ngomong tahu jumlah UMKM itu berarti dia Tuhan ya. Tapi kita proxy saja ya. Nggak ada yang tahu jumlah UMKM di Indonesia ini. Nggak ada yang tahu. Banyak sudah gitu saja. Jumlahnya berapa? Banyak gitu ya. Tapi kita melihat dari ini ya, dari data-data kasar ya, estimasi lah, perkiraan begitu jumlahnya berapa. Nah itu klasternya kita di situ. Kita ada 16 klaster di seluruh Indonesia. Dan kemudian di masing-masing klaster tersebut kita melakukan snowballing. Ya, convenience sampling di sana. Ya, memang itu keterbatasan kami ya karena pertama kita nggak tahu jumlah eksaknya berapa dan kemudian diimplementasi di lapangan ya. UMKM itu kan berbagai macam background dari pemilihnya. Apakah dia cukup aware dengan survei yang kita lakukan, cukup paham dengan digital atau bahkan di pelosok sana, ya bukan di pelosok ya, mungkin di Jogja ini sendiri masih ada UMKM itu yang tidak terlalu interaksi dengan internet, ya mungkin masih ada ya sehingga itu jelas tidak menjadi bagian dari sampel kami. Dan ya sekali lagi ya ketika kita tidak tahu bagaimana situasi tersebut, ya ini susah untuk dilakukan ya, begitu kira-kira.
Nah, benar banget ya Pak Yudis ya. Kalau tadi disampaikan bahwa jumlah UMKM itu emang sudah banyak sekali. Bahkan kalau ditanya gitu kan, Bu Ima, mohon maaf, punya berapa UMKM punya berapa usaha gitu kan? Orang aja sekarang satu orang bisa usahanya bermacam-macam gitu kan ya, karena Ya. memang kesempatan itu emang terbuka luas. Di saat ini apa yang aku suka aku bisa jual itu sudah dikategorikan sebagai UMKM gitu kan ya. Nah, ini terkait dengan sampel nih tadi Pak Yudis. Ada pertanyaan dari Bapak Elton Buyung. Izin bertanya Pak, bagaimana kita mengukur tingkat literasi digital dari UMKM? Kira-kira saat ini berapa persen UMKM yang melek digital? Mungkin kita ambil skup yang paling kecil aja yang Pak Yudis teliti itu sampel dari kota mana, sampling dari kota mana, dan emang yang memang tersebar gitu secara sampelnya itu memang bagus, rata-rata udah pada melek digital. Itu dari kota mana gitu. Uh, Oke, pertama dari mana saja kita seluruh Indonesia ya memang nggak merata jumlahnya karena kita menentukan target minimalnya berapa begitu. Dari kota mana? Kalau kota sih bukan kota ya, tetapi area ya, tentu saja Jawa Bali ya. Sorry. Oke, Jawa Bali Jawa ya. Bali masih jadi, ya Jawa Bali masih jadi yang utama. Kalau berapa persennya gitu kira-kira Pak? Gimana? Berapa persennya kurang lebihnya yang sudah melek digital? Ini melek digital hitungannya apa dulu nih? Ya, kan kita perlu melek ya, digital melek itu. Oke, ini saya jelaskan ya. Ini menjadi diskusi kita di awal. Melek digital itu parameternya apa? Orang pakai WhatsApp bisnis, melek digital belum? Sekarang WhatsApp Indonesia sudah itu pengguna WhatsApp yang sudah ini pegang ya. Android. Ya, sudah pegang Android, hampir semua orang pegang Android, hampir semua orang punya WhatsApp ya. Dan promosi pun nggak pakai WhatsApp bisnis, dia promosi pakai WhatsApp, masuk WhatsApp grup. Apakah itu melek digital? Oke ya. Nah, sehingga daripada kita istilahnya berakhir di debat kusir di situ, kita menggunakan Digital Adoption Index. Ya, kita mengacu ke sana. Jadi seberapa tinggi, seberapa besar itu nanti urusan dari indeks tersebut. Nah, Digital Adoption Index ini sudah disusun sama World Bank tahun 2016. Cuma World Bank ini nggak bikin formula, ya. World Bank ini bikin kayak panduan begitu ya, bikin panduan dan banyak implementasi di lapangan. Nah, kami sendiri ya ini kan jadi peluang ya, ini salah satu yang mungkin disukai dari akademisi ya. Kalau belum ada berarti kita bisa bikin dong, gitu kan. Nah, kita bikin sendiri. Kalau sudah ada, lalu kita dikembangkan lagi nih nanti. Nah, benar juga itu, Pak. Iya, makanya. Kalau ya ini ya, kami berpikir bahwa belum ada nih, bukan berarti kemudian mandek. Wah, belum ada, untung belum ada. Sehingga kita bisa bikin sendiri. Kalau ada orang yang bilang, loh ini punyamu ini gini, loh kamu bikin sendiri dong. Indeksmu sendiri dong, monggo saja silakan gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi gini, secara teknis mungkin jadi digital index yang kita bikin itu istilahnya ya, dia concave itu cekung atau cembung lah, itulah concave, dan dia menjembatani mungkin ya, menjembatani. Iya, jadi logikanya gini, kayak marginal utility, mungkin beberapa di sini karena di sini orang ekonomi ya, semoga orang ekonomi tahu diminishing marginal utility. Ya, jadi kalau dia digitalnya udah banyak, kayak Mbak Ima deh. Mungkin Mbak Ima, coba Mbak Ima pertama-tama awal menggunakan teknologi digital. Itu kepuasannya kan tinggi ya. Wah, rasanya, wah gila nih saya bisa begini. Tapi ketika udah pakai Instagram, Moka, endorsement, ketika nambah lagi, itu benefitnya ke Mbak Ima sedikit. Lebih sedikit daripada ketika waktu di awal-awal. Jadi makanya bentuknya itu concave ya, itu cekung atau cembung lah gitu. Bentuknya seperti itu. Kita membuat indeks seperti itu. Jadi kami pikir itu berdasarkan pemikiran itu tadi ya, bahwa kalau yang sudah banyak penggunaan digitalnya, dia nambah satu, maka marginal benefitnya itu kecil. Tapi ketika di awal, tidak berpengaruh banyak dengan yang baru pertama kali mengenal digital seperti itu ya. Oke. Kayak Mbak Ima itu sudah banyak, terus saya datang Mbak Ima ya pakai mungkin ya pakai media promosi yang gampang lah, Pinterest ya.
Ya Saya pakai udah pakai tantangan gitu, Twitter, Mbak. Facebook, Instagram, ditambah lagi gitu kan, Iya, belajar lagi dan iya, belum tentu memberikan betul. benefit yang sebanyak yang sudah terdahulu gitu. Benar Iya, juga, benar. betul, Masuk akal betul, Pak Yudis. Nah, betul. ini hubungannya sekarang dengan pertanyaan berikutnya nih. Kan Hmm, ada bagian disebutkan Digital Adoption Index gitu kan. hmm, hmm. Digitalisasi yang seperti apa yang minimal dipunyai oleh sebuah UMKM? Karena ini Hmm, penting banget hmm, kan ya, kita harus tahu. Nah, hmm, ini hmm. adalah bagian dari hasil penelitian dari Pak Yudis itu mengenai digitalisasi ini tadi. Silahkan dipaparkan, Pak. Kita punya 3 aspek ya. Sekali lagi aspeknya itu ngikut aja sama World Bank lah ya. Ikut ke sana ada 3 yaitu inclusion, efisiensi dan inovasi. Oke, inclusion itu contohnya penggunaan alat, penggunaan media ya. Jadi menggunakan apalah alat elektronik apa HP atau komputer atau moka atau apalah gitu ya. Efisiensi. Nah, efisiensi ini lebih advance lagi yaitu ketika menggunakan platform-platform seperti contohnya keuangan. Kita proksinya adalah platform keuangan ya. Apakah di sana sudah punya itu tadi ya Moka, terus pembayarannya bisa pakai EDC, scan barcode, apalah itulah ya pokoknya ada di sana kita punya banyak sekali. Kemudian inovasi, inovasi adalah digital marketing. Ya digital marketing mulai jadi merchant di e-commerce, jadi apa punya endorsement dan sebagainya ya ada yang ada di sana. Dan apa yang kita lakukan di sini adalah membentuk data panel. Jadi karena ini pandemi ya, sifatnya pandemi, kita membuat data panel meskipun kita sekali survei. Jadi ya ini potensi namanya recall bias. Jadi saya tanya ke Mbak Ima, ini tahun 2021 ya risetnya. Jadi tahun 2021 saya tanya situasinya Mbak Ima, tahun 2020 saya tanya Mbak Ima, tahun 2019 juga saya tanyakan ke Mbak Ima. Saya tanyakan pada tahun 2021. Memang ada yang namanya recall bias. Nah, di situ kita susun kuesionernya ya untuk meminimalisir, tapi ya tetap kita harus mengakui ada recall bias. Nah, dari situlah kemudian kita hitung sehingga ada nggak perubahannya ketika di situ ada si COVID, ada pandemi. Tuh. Itu tadi apa namanya yang dilihat adalah pengaruhnya ya Pak. Tadi kan saya menyimaknya adalah apa sebetulnya yang minimal dipunyai oleh sebuah UMKM. Jadi itu minimal dia harus punya aplikasi keuangan tadi. Statusnya di inclusion dulu. Inclusion seminimal kalau konteks kami ya seminimal punya HP Android yang diinstal apalah gitulah ya atau untuk nyebarin sesuatu produknya itu sudah paling minimal. Ya. Oke, berarti kita batasi ya untuk teman-teman di sini yang menyimak. Jadi ini yang nanti hasil penelitian yang mau dipaparkan itu, yang tadi sudah memberi batasan bahwa yang pertama dia harus sudah pegang Android itu tadi. Kemudian yang kedua minimal sudah menginstal entah apa media promosi digitalnya, boleh di media sosial atau boleh di WA status, itu kan juga include dari kita melek digital tadi ya. Kemudian sudah, karena kita bicaranya keuangan pastinya, karena ekonomi, jadi mau tidak mau ya dia harus bisa membuat pencatatan keuangan digital itu tadi. Boleh aplikasinya macam-macam, walaupun kadang-kadang aplikasinya yang sederhana nggak apa-apa gitu ya Pak, yang penting udah bisa mencatat keuangan digitalnya. Nah, sekarang kita menuju nih ke hasil dari penelitian dari Pak Yudis yang sekiranya nanti perlu diketahui oleh teman-teman UMKM dan juga adik-adik mahasiswa yang sekarang menyimak dan pengen juga menjadi seorang entrepreneur. Kita simak yuk hasil penelitian seperti apa. Silakan Pak Yudis. Oke, jadi kita punya ini studinya eksplorasi ya. Jadi kalau mungkin di sini ada teman-teman ekonomi yang bilang, oh bikin persamaannya pakai teori apa gitu. Kita ya teorinya yang secara umum ya, yaitu teori produksi. Cuma ketika kita implementasi dibikin fungsinya, kita eksplorasi sifatnya. Ya, di sini ada 2 aspek, yaitu aspeknya omset sama jumlah tenaga kerja. Nah, tetapi kita interaksikan variabel di sana. Oke, untuk ke omset dulu. Ini untuk di omset yang signifikan ini adalah terus kita punya COVID ya. COVID itu kita hitung dari
kasus COVID bulanan rata-rata bulanan di provinsi tempat UMKM tersebut berada. Oke. Nah, untuk COVID-nya sendiri ya seperti yang kita ekspektasikan, korelasinya negatif. Jadi memang COVID ini saya lihat ini COVID ya negatif terhadap omset bulanan. So memang kehadiran COVID ini memukul jelas ya Mbak Ima. Nanti sama Mbak Ima deh kalau mau mendengar keluh kesahnya gimana menurunnya selama COVID kemarin ya. Nah, untuk adopsi digital sendiri, tadi ya adopsi digital saya spesifikasinya seperti itu ya. Dia korelasinya positif. Ya, kalau mau lebih dalam lagi meskipun tetap debatable ya, koefisiennya itu lebih tinggi daripada koefisien negatif si COVID. Jadi katakanlah apa ya, kalau masakan itu mungkin outpowering ya, overpowering gitu. Jadi ketika Anda menggunakan adopsi digital dan semakin tinggi nilai indeks digital Anda, semakin Anda advance dalam berdigital, efek COVID itu bisa diredam. Memang terjadi penurunan, cuma relatif dibandingkan, kita ngomong relatif ya, dibandingkan dengan bisnis-bisnis di sana yang lebih tidak advance daripada Anda. Jadi kalau Anda, loh Pak Towo ini gini, bisnis saya makin sambat lah istilahnya. Dan jenengan itu sambat, liane pripun, nah itu toh. Kalian ini lebih senep daripada jenengan itu, tapi itu karena kehadiran dari si digital adoption tadi. Nah, kemudian ada lagi ini yang signifikan adalah jumlah tenaga kerja ke omset. Ya, ini apa ya? Meskipun jadi common sense ya, kalau kita semakin banyak tenaga kerja lah, iyalah masa omset nggak naik gitu ya. Nah, ketika kita nemu hasil itu, loh jumlah tenaga kerja berarti ada korelasinya nih dengan omset. Kita bikin satu model lagi, yaitu jumlah tenaga kerja. Dengan perspektif, apakah orang yang digital adoption bisa meningkatkan size dari pekerja, dan ini urusannya adalah lapangan kerja. Ya, ini kita masuk ke regresi kedua. Ternyata kita menemukan hasil. Ternyata hasilnya Pak? Ya, di masing-masing model ini kita punya banyak variasi dan kita lihat konsistensi. Ternyata hasilnya adalah COVID itu memang menurunkan jumlah tenaga kerja, yes, dan indeks adopsi digital itu positif dan sama statusnya overpower tadi ya, overpower si COVID tadi. Nah, ini oke, sekali lagi ini common sense ya. Saya bukan pelaku UMKM, tetapi saya coba untuk memahami logika di sana. Anda semakin punya banyak teknologi digital, kan Anda semakin butuh banyak orang nih. Ya kan? Semakin butuh banyak orang untuk ya mengoperasikan ini, mengoperasikan itu. Nah, ekspektasinya kan Anda ya secara jiwa kewirausahaan kan Anda pengen nambah omset juga. Nah, keduanya ini berkorelasi. Omset, tenaga kerja, COVID, digital adoption itu semua berkorelasi di sana. Nah, sehingga ya kita menemukan bahwa adopsi digital itu tidak hanya positif, tapi tadi ya overpowering lah istilahnya, atau dia itu bisa menjadi bantalan dari kena COVID. Nah, kedepannya mungkin ya jika kita mengalami shock-shock seperti ini ya, shock-shock yang memungkinkan kita untuk ya susah bertemu, interaksinya kurang dan sebagainya, nah itu bisa kita menggunakan adopsi digital ini. Ya memang sekali lagi kita adopsi digitalnya nggak alat ini lebih bagus daripada alat ini, kita tidak masuk ke situ ya. Jadi kita lebih ke kuantitas penggunaan alat dulu dan kita leveling seperti inclusion, efisiensi dan inovasi. Seperti itu, Mbak Ima. Oke, nah teman-teman, kalau menyimak tentang korelasi, kemudian koefisien, kemudian, nah teman-teman UMKM itu kan masih bayangannya, wah ini penelitiannya orang ekonomi gitu istilahnya. Jadi gini teman-teman, dalam bahasa kasarnya dan bahasa saya menerima, dalam bahasa saya menerima sebagai seorang UMKM, jadi hasil penelitian dari Pak Yudis ini adalah tentang bagaimana kita mengadopsi digital itu sebagai peredam dari COVID yang membuat kita jadi berantakan.
Kalau misalnya tadi disampaikan, omsetnya gimana? Menurun. Iya, saat COVID itu menurun. Bahkan teman-teman yang jualan minuman, jualan makanan, itu terdampak sekali, Pak Yudis. Nah, dari kita mengenal dari adopsi digital tadi, entah teman-teman pakai apapun untuk alat media promosi digital, kemudian bagaimana menjual produknya itu juga secara digital, bagaimana meminimalisir ketemu sama orang tapi kita tetap bisa jualan. Nah, itu tadi yang disampaikan sama Pak Yudis. Itu kita omset penjualannya tetap bisa meningkat, teman-teman, dari kita mengadopsi produk-produk digital itu tadi. Nah, yang kedua, saat kita memanfaatkan dari digital adopsi tadi, itu hubungannya dengan tenaga kerja itu juga baik, positif, meningkat. Kenapa? Karena permintaan yang banyak yang meningkatkan omset itu akan berbanding lurus dengan teman-teman membutuhkan tenaga kerja. Kalau dalam pikiran saya, mungkin tenaga kerjanya jadi tenaga kerja yang ngurusin bagian sosial media. Tenaga kerjanya ngurusin bagian packing. Tenaga kerjanya bener gitu nggak, Pak? Secara Iya, pelaksanaan iya, nanti gitu. iya, iya, iya. Cara teknisnya ya begitu. Dan teman-teman, ini tadi hasil penelitiannya bisa didiskusikan dengan Pak Yudis. Nah, jadi teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan, tadi kan Pak Yudis udah ngasih clue nih. Clue-nya saya ini belum meneliti nih, apakah ada, misalnya nih Pak, saya jadi pengen penasaran nih, siapa tahu Bapak mau melanjutkan penelitiannya ini, boleh dong dilihat, kan sekarang kita banyak sekali ya media sosialnya. Terus terang, saya UMKM tuh ya pakai Facebook, ya pakai Twitter, ya pakai blog, ya pakai Iya. YouTube juga di situ, ya pakai Instagram, ada Pinterest. Kemudian sebetulnya mana sih yang paling efisien? Kadang-kadang kita juga kalau terlalu banyak upload itu kan juga ini ya butuh yang mana sih sebetulnya yang bisa menjangkau pasar yang luas untuk bisa meningkatkan omset saya. Kemudian saya juga bisa membuat pegawai-pegawai saya itu juga semakin banyak karena tentunya butuh lebih banyak tenaga kerja. Nah, seperti itu. Menarik Oh ya, banget ya untuk itu bicara Mbak tentang Ima, UMKM. untuk itu Mbak Ima ya, sekali lagi ini saya nggak ada ya, nggak endorse siapapun ya, tapi gini. Jadi kami mendapatkan tuh sekitar 3.300 responden kalau nggak salah, dan data yang kami pakai untuk pemodelan itu atau data yang bisa digunakan lain total itu ada 2.160-an kalau nggak salah ingat ya. Ya itu ya yang kecil mungkin ya, BPS itu punya 16.000 UMKM yang disurvei tahun 2020 akhir. Nah, tetapi dari hasil kami itu apa ini platform digital yang digunakan untuk tujuan marketing. Ini dari sampel kami yang paling banyak adalah WhatsApp. Satu. Oke. Oke. Benar. Mungkin gini ya, mungkin strategi gini ya. Loh, itu kan yang dipakai oleh supplier Pak atau oleh produsen. Konsumen gimana? Oke, kita memang nggak survei konsumen ya, tetapi gini aja, kita mungkin Anda bisa bermain logika dan analogi. Kenapa para produsen memakai WhatsApp yang paling banyak? Ya, kenapa kan? Berarti kan pasarnya ada nih. Ya, analogi, ya mungkin bisa memakai analogi seperti itu. Ya, herding behavior lah mungkin lah ya, karena kan ada praktek di sana. Kenapa kita makan di warung yang rame gitu ya? Ya, wah banyak orang yang menganggap itu enak, maka kita ke sana. Nah, yang kedua itu adalah apa itu? Apa itu ya? Sorry. Instagram, iya, Instagram, lalu Facebook. Jadi banyak memasarkan produk itu di sana. Ya. Well, setelah itu saya kemudian saya tanya-tanya sama beberapa rekan dosen, kenapa ya kok nggak ke e-commerce? E-commerce itu masih dikit, ya. Tapi artinya peluangnya makin gede. Maka kalau kita lihat, kok ngapain sih pada tetap promo 11-11, 12-12, 13-13 dan seterusnya kan? Karena ternyata pasarnya masih luas sekali. Ya meskipun kita melihat tadi ya sudah banyak, tapi masih lebih banyak lagi. Bahkan belum mengalahi ya itu tadi ya di sampel kami. Nah saya tanya kenapa ya? Saya sendiri juga ikutan ini ya, ada gerakan kemanusiaan yang kami inisiasi yaitu namanya Sonjo. Nanti bisa dilihat lah teman-teman di sini Sonjo. Awal-awal kita itu juga fokus di sana di UMKM. Banyak sekali, bahkan di Jogja belum masuk e-commerce dan ya cuma pakai WhatsApp, Facebook.
Facebook ini kan juga sudah lama ya, dan ada marketnya juga. Gratis, mudah, nggak ada potongan apa-apa, langsung ketemu ya Pak, konsumen dan sebagainya. Oh, ternyata sesimpel itu ya. Ya itu yang kita, Oh yang iya, kita temukan. Pak Yudis. Pak Yudi, saya nih mau menyampaikan bahwa tadi mungkin menjawab pertanyaan ya, kenapa dari kebetulan saya seorang sering memberikan pelatihan untuk yang digital marketing itu saya selalu menyampaikan bahwa WA status itu bisa di-share ke Facebook Story dan Facebook Story itu juga bisa di-share di Facebook Feed-nya. Dan dari Instagram itu bisa otomatis langsung nge-share ke fanpage-nya, itu adalah Facebook page-nya. It means yang punya tuh satu orang. Jadinya kenapa WA, Instagram, dan Facebook itu jadi sesuatu yang menarik. Misalnya saya bikin satu konten udah di 3 media sosial beredar. Ya jelas lah ya, itu sangat menguntungkan buat kita. Nah, kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa benar juga sih Pak, kenapa 11-11, 12-12, dan saya termasuk pemuja angka yang sama, tanggal dan bulannya. Kenapa? Bukan sebenarnya saya nggak hobi yang window shopping gitu, nggak hobi, karena saya kalau jalan capek. Jadinya mending sambil rebahan kita belanja-belanja. Marketplace itu buat teman-teman di UMKM sebetulnya dimanfaatkan untuk alat kulaan. Nah, jadi dengan kita kulaan itu kita bisa jual lagi, karena kan orang kadang-kadang kena ongkos kirim, kemudian teman-teman juga berat di, aduh aku nggak sempet nih kalau tiap hari mantengin semua marketplace yang itulah gitu. Nah, seperti itu. Wah, menarik banget Pak Yudis, nggak terasa loh kita ngobrol udah 32 menit. Nah, sudah membagikan hasil penelitiannya tentang peran digitalisasi UMKM yang akan dipakai untuk kita semua UMKM untuk bisa naik kelas. Jadi Pak Yudis ini dengan hasil penelitiannya menyampaikan bahwa ayo teman-teman UMKM, bantalannya kita itu, peredamnya supaya kita nggak jatuh banget ketika apapun lah nanti yang menghantam. Kita kan nggak pernah tahu ya, we never knows gitu kan, in the future gitu. Apalagi gitu yang bakal menghantam. Tapi dengan kesiapan kita secara digital, sudah ada penelitiannya juga, itu bisa meredam segala macam yang bikin teman-teman semakin jatuh lagi. Nah, jadi pesan terakhirnya nih Pak Yudis untuk teman-teman mahasiswa, untuk staf dosen yang mau diajak penelitian lanjutan itu tadi, atau untuk teman-teman UMKM, silahkan pesannya apa nih? Apa ya, bisnis sekarang digital lah, manfaatkan digital ya, daripada buat pargoi mending buat jualan lah ya, buat usaha ya, arahkanlah ke sana gitu dah. Ya kalau nanti yang tertarik untuk riset ya silakan, kita riset bareng ya. Saya lebih banyak riset daripada ngajar kok, jadi ya riset lah bareng-bareng. Dan saya beserta teman-teman UMKM di Jogja juga siap kalau mau digandeng nih untuk supaya lebih berwarna sampelnya. Terima kasih banyak Pak Yudhistira untuk waktunya di sore hari ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi di DEB Menyapa. Selamat berakhir pekan dan tetap semangat jaga protokol kesehatan. Saya dan Pak Yudis undur diri di acara IG Live DEB Menyapa. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.